Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari Jumat biasanya diisi dengan mentas, yaitu mentoring tuntas acaranya. Dan ini udah ke 24 ya. Tujuannya mentoring tuntas ini adalah mengundang kembali teman-teman yang pernah muncul di ngobrol santai beberapa waktu yang lalu. Udah itu kemudian ada syaratnya mau muncul di mentoring tuntas. 3 periode terakhir itu usahanya naik terus ya. Ya 3 periode itu bisa bulan, semester, kuartal, tahun gitu ya, boleh. Kenapa? Karena kita pengen satu, diskusi lebih dalam lagi. Karena waktu di Ngobras kan biasanya datangnya 2 orang, udah itu terus nggak cukup waktu untuk melakukan mentoring. Nah ini saya ingat banget nih, Bang Arno Bling Bling. Ya jadi udah pernah muncul sebelumnya, cuman saya lagi ngecek nih. Terakhir itu kapan ya ketemu sama Bang Arno. Tapi sebelum Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sematkan dulu ya, biar tahu Bang Arno tuh dari mana komunitasnya. Ternyata dari HRA. Nah sebelumnya seperti biasa kita lihat yang komentar ke barusan wifi-nya ngejeda gitu. Kalau satu kali lagi ngejeda nih wifi-nya, saya mau ubah, pindah wifi. Oke. Nah ini dari Husna. Hai Pak Indra, saya TKI di Arab dengan gaji yang tidak seberapa, tapi saya bertahan untuk dapat menghidupi keluarga saya, ibu ayah saya. Minta doanya ya Pak. Menurut Bapak, apakah sebaiknya uang rial ini dikirim ke Indonesia atau saya simpan untuk saya jadikan modal usaha kalau balik ke Indonesia? Kalau orang tua itu setuju, sebagian disisihkan untuk modal ya, jadi disisihkan untuk modal. Tapi sebenarnya modal rupiah itu adalah modal yang kesekian, jadi bukan yang pertama, Husna ya. Nah, yang paling pertama itu selalu kita tahu persis siapa yang akan beli apapun yang kita mau tawarkan atau jual. Harus tahu persis siapa yang mau beli. Kalau bisa nama dan nomor teleponnya udah punya. Ya, jadi itu yang nomor satu. Tapi kembali ke pertanyaannya Husna. Suara saya bagus ya? Maksudnya terdengar dan videonya ada. Kalau di sini sih kelihatannya gitu. Hello Din Oran. Ada Irma Collection. Oke. Gayo Coffee, wis mantap. Hai Cianjur nih, masih ingat ya. Oke, sip, nanti kabarin ya. Kabari kalau ininya nggak bagus, agak buram gitu ya. Nah jadi kembali ke pertanyaan dari Husna, sebisa mungkin disisihkan. Jadi ada, kalau saya sih, cara saya itu, kalau sekarang kan segala sesuatu tuh udah online ya, bahkan banking juga udah online. Jadi saya ambil contoh ya, kalau di bank syariah, barusan saya mau ganti wifi tapi ternyata
Bun's Food, selamat untuk launching bukunya besok. Ini kayaknya nggak stabil ya. Wifi saya kayaknya nggak stabil nih. Oke, sambil jalan aja ya. Sambil jalan. Oke, jadi oh ya saya terusin ya ceritanya. Seperti Bank Syariah Indonesia itu, kalau kita pakai mobile bankingnya, mungkin di bank lain sama. Itu buka rekening itu nggak usah datang ke bank, cukup. Nah, jadi kita bisa kayak istilahnya kalau punya celengan gitu ya, bikin akun gitu, celengan buat A, keperluan A, B, C, D, E. Jadi kita saya kalau ada keperluan itu ya dengan mudahnya per bulan saya cicil-cicil gitu ya, atau sisihkan, masukkan ke rekening tertentu. Ya, dengan begitu kita bisa mengelola keuangan kita bisa lebih rapi lagi, lebih mudah lagi. Jadi tetap kirim ke orang tua, tetapi bilang sama orang tua bahwa Husna punya rencana. Ya, rencana, dan nggak perlu gede-gede kok modal. Apalagi kalau mulai dari reseller atau dropshipper kayak gitu, bisa mulai dengan seminim mungkin. Ya, jadi yang paling pertama adalah gabung dulu di okoc.net. Kenapa? Karena kita bisa langsung punya banyak teman dari komunitas usaha. Dan kita bisa menemukan orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi kita bantu jualkan produknya, dan kita bisa dapetin pelanggan atau bikin transaksi. Nah ya, jadi selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyisihkan beberapa rupiah dari gajinya untuk satu waktu kita bikin usaha sendiri sekembalinya dari Arab Saudi. Kenapa begitu? Orang yang kerja di rumah saya, dia tetap kerja, tetapi dia dulu pernah di Arab Saudi. Tetapi dari semua gajinya itu dia sisihkan untuk beli aset dan memulai usaha di kampung halamannya. Yang jalanin siapa? Ponakannya, kakak adiknya, dan seterusnya. Dia jadi investor pasif seperti itu. Ya, karena ini bisa dikerjakan ya, berarti semua orang juga bisa berupaya ke arah sana. Mudah-mudahan membantu, Husna. Nah, kita udah jam 8 nih. Kita undang Bang Arno ya. Kita undang. Tuh, Bang Arno itu tampilannya khas begini. Oke. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum Pak Indra. Apa kabar? Alhamdulillah kabar sehat Pak Indra, baik. Oke, Bang Arno masih ingat nggak terakhir Terakhir kita itu ngobras itu tahun 2020 bulan Desember. Tanggal 23, tanggal 22 udah saya promoin. 23 Desember live, iya. Tanggal 22 saya iya. 23 Desember 2020. Wah, kita 20 udah ya, hampir setengah tahun lebih ya. Iya Pak. Ya, tahun lebih. Oke. Gimana kabarnya? Aman semuanya? Alhamdulillah aman Pak. Bang Arno ini nama aslinya Bang Sumarno, betul ya? Iya, nama orang Jawa Pak. Kelahiran Ambon tapi Pak.
Kelahiran Iya, Ambon, orang besar di Jawa. Ambon. Iya. Oke, tapi orang Jawa kelahiran di Ambon gitu ya? Ambon. Iya, iya, besar di Ambon. Oke, kalau sekarang di mana nih posisinya? Saya di Kelurahan Pekayon, Pak, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta Timur. Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Iya, dan ini Bang Arno nih dari ini masih muda loh Bang Arno, cuman karena pakai topi begitu tampilannya udah kayak ini aja, Udah yang lebih udah botak kok, makanya malu, Pak. Udah botak. Agak malu. Kelahiran 76 saya, Pak. Tuh. iya, 11 tahun lebih muda dari saya. 10, 9, 9. Oh, Saya kepala 6. oh. Saya lahirnya 67, jadi aman, masih muda. Tenang aja, tenang, masih muda. Iya. Oke, Bang Arno, pertama Ya, saya siap. ucapkan selamat ya, selamat artinya di mentas ini harus diseleksi karena kalau nggak diseleksi agak berat, antriannya nanti. Nah, jadi kita cuma tanya sederhana untuk Iya, masuk ke Pak. mentas pertama udah pernah muncul di Ngobras, udah itu terus 3 bulan atau 3 periode terakhir usahanya berkembang terus dan saya lihat omsetnya naik terus nih dari bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli ya. Wah, luar Ya, Pak. biasa, keren keren. Nah, nanti kita pokok acaranya itu adalah kita tanya jawab lah, diskusi. Iya, Pak. Bang Arno bisa Ya, Pak. sharing, tapi intinya ini adalah sesi mentoring yang lebih intens karena sendirian datangnya, jadi bukan waktu itu kan mungkin berdua sendirian, udah itu terus apa aja bisa. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak nanti saya Iya, iya. tanya lagi ke Coach Wulan, sama Ulan. Iya, Kak Sula. Iya. Nah, jadi itu. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman mungkin perlu diingatkan gitu ya. Usahanya Iya, Pak. apa, apa Iya, aja Pak. yang dijual, harganya berapa, Oke, Pak. terus mau kerjasama gimana, singkat singkat promosi singkat gitulah. Habis itu baru kita tanya jawab. Oke, silakan Iya, Pak. Bang Arno. Eh, Perkenalkan, saya Arno dengan brand apa? Dengan usaha saya Pawon Bimbing. Saya berusaha di bidang kuliner. Eh, Awalnya tuh saya bermain di sambal ya, sambal ikan asap. Setelah berlanjut sambal ikan asap, terus ada ide lagi tuh karena kan selera pedasnya orang nggak sama, akhirnya ada permintaan untuk ikannya aja, ikan asap. Akhirnya berlanjut ke ikan asap. Terus lagi saya punya bisnis lagi tuh yang berkaitan dengan orang timur ya. Orang timur kan ada buah namanya lemon Cina itu. Saya juga bisnis buah lemon Cina. Terus ada paling 3 produk saya menjualnya, Pak. Ada 3 produk. Tapi paling saya ini banget tuh yang dari ikan asapnya itu. Ikan asapnya itu kalau apa bisa bisa sebenarnya bisa diaplikasikan ke produk yang lain gitu, buat produk kayak orang bilang tongkol suwir ikan asap. Cuma kan masalahnya kemarin sempat bayar di tongkol suwir ikan asap, akhirnya nggak bisa. Akhirnya lari ke sambal karena dia masanya produk sambal dia masanya lebih panjang. Kalau main di suwir ikan asap aja, akhirnya produksi khusus ke ikan apa orang pesan ikan asap aja. Tongkol suwir pedas sudah nggak main karena itu makan masa waktu dia awet apa enggaknya lebih awet ke sambal. Ambil jalan tengahnya itu. Terus awalnya bisnis ini juga kan berawal dari kumpul keluarga juga sih waktu itu kan.
lagi ada cara itu saya bikin tongkol sayur pedas. Awalnya itu tongkol sayur pedas, tongkol asap. Saya bikin tongkol asap, saya bikin orang-orang, karena keluarga dari orang timur kebanyakan kan seleranya kan itu, terus coba-coba kenapa mereka bilang, aku tanya enak enak no gitu kan. Nah, terus aku tanya istri, wah buat ide jualan ya. Nah, terus bismillah, karena aku waktu itu kan bisnis saya yang pertama kan, aku pernah cerita ke Bang Indra, saya punya usaha cover bag sama cover motor bling bling. Nah itu kan kena impas. Iya. Kena impas itu akhirnya aku lari ke, coba lari ke kuliner, tapi hari itu sempat ke tongkol suwir pedas. Tapi kata istri, ya kalau tongkol suwir pedas, kalau kita buka PO, hanya orang tertentu aja. Setelah kata dia masa waktunya cepat expired. Kalau ke sambal mungkin bisa diterima orang, dan tahu orang Indonesia itu suka sambal kan. Akhirnya jatuh, oke. Tapi sekarang itu jadi, menurut saya kalau produk saya termasuk best seller sih kalau untuk sambal saya di Tokopedia aja saya tuh alhamdulillah Pak, reviewnya udah lumayan, ada tanpa iklan itu. Saya belum promosi pakai iklan karena aku juga gak punya budget untuk beriklan di Shopee atau enggak di Tokopedia. Tapi review orang alhamdulillah rata-rata bagus lah, maksudnya. Dari situ tuh promosi, saya kebanyakan promosi sekarang saat ini saya menggunakan media Twitter Pak. Media Twitter. Kalau Instagram, Facebook kayak ya sambilan. Karena aku lihat trending untuk marketing sekarang lebih orang lari ke Twitter daripada ke Instagram atau enggak ke Facebook. Untuk gunakan TikTok saya belum bisa. Maksudnya belum, karena nggak bisa main video. Kadang nggak bisa bikin video-video pendek gitu belum. Mungkin kedepannya mungkin harus saya mempelajari untuk kiat-kiat bisnis usaha sambal dan ikan asap saya. Mungkin gitu ya dulu Pak. Apa yang Bapak mau nanya mungkin saya bisa jawab. Ini Iya itu kan Pak. sambalnya. Iya itu yang lagi mau dikirim itu Pak. Iya. Tunggu ya. Iya. Kalau ini kan lihat ini aja jadi lapar lagi nih. Iya. Iya, mungkin Bang Ida belum nyoba. Kata Mbak Win katanya pernah pesan, cuma setahu saya Mbak Win nggak pernah pesan. Cuman mungkin dari Mbak Ulan kali ya. Mungkin kasih ke pihak Bang Indra kali, ke Mbak Win kali ya. Iya. Bisa, mungkin saya lupa karena udah lama kan. Iya. Iya. Udah 1,5 Terus tahun. aku sebenarnya gini Pak, ada satu poin saya pernah ada orang Jogja. Ini sekedar ini Ini siapa yang loading? Bang Arno atau? Oke. Oh, Bang Arno gini. loading ya? Ya Pak. Enggak, udah masuk Pak. Bang Arno Halo. kalau mau, kalau misalnya Ya. lagi signalnya lagi berat, Ya. bisa dipencet layarnya, bisa dipencet terus ada gambar videonya, bisa dipencet kayak gini nih. Tuh. Gini Pak. Supaya suaranya terdengar tapi videonya, karena video itu kan berat. Mati. Oh iya ya Pak. Bisa dimatiin kayak gini. Oh. Kalau, Oh iya kalau Pak. Ya. Bang Arno, kalau signalnya lagi nggak stabil aja. Tapi kalau signalnya Oh iya stabil Pak. nggak apa-apa. Oke, Oke Pak. ini saya lagi mau lihat nih Tokopedia-nya nih. Tokopedia ya? Tokopedia-nya nama ininya Bling Bling Waterproof Pak. Bling Bling Waterproof. Ini tunggu. Ini di sini cuma adanya Shopee nih. Iya saya ada dua. Kalau di Tokopedia nama lapaknya tuh Bling Bling Waterproof. Bling Bling Waterproof Pak. Dia punya akun. Oke. Bling Bling Waterproof ya. Ya.
Oke. Ini di Shopee nih. Dianya nggak harus buka Tokopedia manual Nah, ya. nggak apa- Tunggu bentar. Apa di Tokopedia namanya? Bling bling waterproof Pak. Bling 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 waterproof. Bling. Oh, Bling Bling. Waterproof. Waterproof. Oke, dapat dapat. Oke, rating dan ulasan 4,7. Wih, buka 24 jam. Keren Iya. banget. Iya, kadang kalau kaget kalau malam kan ada orang chatting, kadang malam-malam tuh ada orang, pernah sekali tuh orang chatting jam 12 malam, satu malam. Itu langsung PO 10 sambal, 11 sambal, dan hari itu stok tinggal berapa. Akhirnya aku pagi subuh udah langsung ke pasar untuk ngasapin ikan. Untuk proses pengasapan ikan. Karena untuk membuat sambal itu saya butuh waktu 3 hari, paling lama 3 hari, paling cepat 2 hari. Di sini jual jas hujan juga nih. Nyampur. Iya itu, iya Pak, itu kan awalnya kan saya diberi amanah pacaran dari ownernya Edelweiss Pak. Karena saya kan jualannya cover motor dulunya. Lah Oh iya orang ini lihat betul. saya punya orang ini lihat saya punya jangkauan market, mungkin main di Tokopedia udah lama, akhirnya aku dikasih kepercayaan itu. Sila kata dititipin barang. Ini udah 200 lebih yang kejual. Iya Pak, iya. Keren keren. Mantap mantap. Itu juga akunnya alhamdulillah sih sekarang udah Power Merchant Pro. Power Apa Merchant itu? Pro sila kata kayak kalau di Shopee kan disebut star seller Pak. Kalau di Tokopedia namanya Power Oh, Merchant Power Pro. Merchant Pro. Pro. Ya kualifikasinya udah Iya iya. orang bilang terpercaya, orang bisa nggak 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 asal ini. Cuma kadang kalau Oke di oke. sistem marketing online kan kita harus berani bakar uang, istilah kasarnya itu. Iya. Saya kadang belum Kalau berani untuk bakar uang. berarti iklannya bayar berapa per hari? Kalau saat ini saya kadang kalau sebulan pernah saya budgetin 200.000 ya, karena budgetin sekali. Cuma kadang-kadang kalau namanya rezeki itu kan kadang ada orang lihat, ada orang belanja. Cuma kan dengan kondisi sekarang itu kadang zong artinya iklannya saya pakai 200.000 kadang nggak, tapi ada reviewnya itu paling peningkatan orang melihat aja sih, poinnya di situ. Maksudnya orang berkunjung untuk lihat, untuk membelinya belum. Nah, kadang makanya untuk sahabat sampai saat ini kadang ya mungkin karena mungkin item saya juga di toko masih kurang banyak ya. Kadang kadang mau join kerjasama sama orang juga, kadang-kadang kita kalau nggak sehati, nggak ini agak susah. Untuk berbisnis kan butuh sehati, butuh kepercayaan. Kayak kemarin saya kasus di Jogja Iya Pak, saya iya. pernah di branding. Saya pernah kirim produk sambalnya aja karena aku lihat karena brandingnya lebih kuat, dia pakai brandingnya dia. Salah satu rumah gudeg terkenal di Jogja, tapi bukan yang namanya mirip rumah gudeg Yusung. Itu pernah 2 kali beli, Oke oke. ada skala besar, cuma ya itulah namanya kadang bisnis, kita nggak tahu panjangnya gimana. Tapi alhamdulillah sih orang Betul kalau betul. bilang rasa udah lumayan, alhamdulillah sih. Oke. Nah, itu jadi teman-teman udah dapat bayangan ya. Bang Arno itu yang utama dijualnya tuh adalah sambal. Sambalnya namanya sambal apa nih? Sambal sambal tuh bentar. Kok saya kelewat nih.
Apa namanya, Bang? Sambalnya? Sambal bling, pakai Sambal branding bling bling Pak. Bling bling. sa- Cuma kan ada antusias ah, buat sambal ikan tongkol asap atau cakalang asap Pak. tongkol asap atau cakalang asap ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini beberapa bulan terakhir ini naik terus ya penjualannya. Iya Pak. Kira-kira apa yang dilakukan berbeda, Bang? Eh, dari hari itu kan packaging juga saya berubah tuh, masalah stiker kan awalnya kan stiker masih biasa. Terus stiker berubah, dari segel udah ada perubahan dari produk. Cuma poin yang kedua sih mungkin PET saya belum kan. Terus promosi itu saya, yang aku sekarang bilang, aku sekarang brandingnya kan sekarang ke dunia, ke Twitter Pak. Nah, itu naiknya branding penjualan saya di Twitter. Nah, itu dari kadang saya ngetek akun-akun besar gitu Pak, ngetek di tweet, terus ada yang dari review, testimoni, ada yang dari order, terus kadang kalau yang punya penghasilan lebih kadang-kadang dia japri, Bang aku mau bikin dia siapin barang, produk saya dipakein dia karena dia tahu kualitas rasa sambal saya kan udah tahu rasa. Oke. Oke, Soalnya Bang. ayo Tadi sini tadi ada sempat terputus-putus sedikit, Bang. sini dia. Saya yang putus atau Abang yang putus? Kayaknya dua-duanya nih. Sayanya jelek, abangnya juga jelek. Coba saya matiin video dulu, Bang. Oke Pak, ya Pak Indra ya. Uh, lanjut Pak ya. Bang, jadi Kita sudah dengar, promosiin, iya, dia bisa mempromosikan dengar suara saya, Bang. produk sambalnya. Dengar Pak, jelas sekali. Nah, Oke, dia oke. Lanjut, lanjut. mempromosikan promosi saya ke, saya brandingnya ke trending ke dunia media Twitter Pak, dengan tag akun-akun besar di tweet, dan hampir kadang satu hari tuh berusaha untuk bikin kalau di Twitter tuh nggak boleh malu untuk ngetek akun-akun, walaupun kita, yang penting kita udah follow aja walaupun dia belum belum follow back, yang penting kita bisa ngetek dan nggak masalah, karena kita namanya bisnis kan, yang penting ngetek tapi kita nggak apa mengarahkan dia, cuma mengarahkan dia retweet. Dari retweet itu akan muncul orang komen, nah dari situ branding saya naik itu Pak, ada yang pesan, terus ada yang bikin review, ada testimoni, terus akhirnya tuh ada salah satu konsumen di daerah Jakarta Selatan itu ibu siapa, dia suka sambal, akhirnya dia promosiin ke saudara-saudara yang anak-anaknya mondok. Kadang itu kalau lagi pesan bisa kali botol, pesan 10 botol, dibagi-bagi ke keluarganya atau enggak ke ponak-ponakan yang lagi mondok. Karena rata-rata kan anak sekarang kan milenial sukanya sambal. Maksudnya sambal yang punya ciri khas tertentu. Nggak asal sambal aja. Sambal yang beda dengan kualitas rasa dan khasnya gitu. Terus aku juga di Facebook juga udah mulai pasang di marketplace juga kan. Posting jualan di marketplace juga. Tapi jarang bikin status di Facebook, cuma kadang langsung kayak media-media jual beli di Facebook kan lebih banyak dari Twitter, kadang di situ juga. Dan kadang-kadang kan saya, namanya kita jualan otomatis ya kita harus berani tampilkan nomor telepon di situ, poinnya di situ. Kadang kan orang kalau jualan di marketplace kadang nggak mau kasih nomor telepon, mintanya di inbox. Kalau saya beda, saya sengaja karena aku pengennya aku di akun real, istilah kata akun real, nggak akun bodong. Dan akunnya kadang-kadang kalau mereka udah komen kayak gitu, Anda bisa lihat saya di Tokopedia atau enggak saya arahkan ke Shopee.
kalau saya bilang kalau saya nipu atau saya membohongin customer tuh apa kepercayaan saya kan semuanya diri saya yang saya bangun dari nol, nggak mungkin saya jatuhkan dengan motif-motif tertentu gitu kan. Betul, Akhirnya banyak betul. dipercaya. Akhirnya di Twitter itu banyak yang bikin GA-GA dengan produk saya, bikin Oke, oke, oke. giveaway itu paling enggak. Ya, menarik ya, teman-teman, menarik bahwa di mana jualan itu biasanya banyak di IG, bahkan akhir-akhir ini di TikTok Shop banyak. Tapi Ya, Bang Arno justru melakukan sesuatu yang anti mainstream, yaitu ya betul, jualannya betul Pak. banyak di Twitter. Ya, Ya jadi Pak. ini perlu belajar juga nih ke Bang Arno nih. Nah, Bang, Ya, ada nggak pertanyaan buat saya? gini Pak Hendra, aku kan kondisi produk saya itu kan belum TRT, ya kan? Dan poin pertama saya kan kemarin baca syarat-syarat untuk mengajuin PET itu rumah produksi sama packaging untuk syarat itu belum bisa untuk masuk syarat dan pasti saya pun ajuin pasti saya nggak lolos. Nah itu. Oke, oke. Kalau harusnya PIRT itu saya tahu tahu teman-teman ya di komunitas, bahkan di HRA sekalipun, dan komunitas Iya lainnya Pak. contohnya Sky, ya Sky Iya, Indonesia, terus iya Forever Pak. itu mereka nggak terlalu nggak bukan memang tetap tantangan tapi nggak terlalu menghadapi kesulitan untuk mengurus PIRT ya. Tapi memang Iya kalau Pak. setelah PIRT harus naik ke BPOM itu yang lebih banyak Agak challenge-nya ya. Misalnya dapur ya. harus terpisah dari rumah dan Ah seterusnya. itu dia. Iya. Tapi kalau PIRT harusnya nggak terlalu masalah. Nah nanti saya saya kasih nanti WA ke saya aja ya, Bang. Iya Nanti Pak. saya kasih Iya Pak Indra. siapa yang bisa diajak konsultasi untuk ngurusin PIRT dan syarat-syaratnya apa. Iya Pak. Iya Pak Indra, makasih banyak. Sama-sama. Saya juga Ya. saran Bang Arno juga bicara juga sama Mbak ketuanya Wulan. di HRA, Iya, iya Pak. ya Mbak Sebenarnya Wulan. aku dari Tolong, kemarin cuma kan kemarin aku pada kemarin tuh ada saya kan kemarin ada suplai lemon Cina ke restoran orang Ambon di Jatiwaringin, Pak. Kan duren sawit kan arah ke sono lagi dikit. Kadang kepikiran, oh pengen mampir ke tempat kantornya iya Mbak iya. Wulan, Pak. Tapi Mbak Wulan ada apa enggak? Soalnya kan Mbak Wulan kan sekarang sibuk tuh. Kadang kalau ya takutnya responnya lama. Ke posisi saya harus balik juga kan, posisi dari rumah ke Jatiwaringin kan. Ke Duren Sawit padahal udah dekat pada sebenarnya. Pengen Janjian mampir, aja, janjian. silaturahmi. Iya Pak, insya Allah Pak. Iya janjian aja, Iya Pak. janjian aja nggak apa-apa. Itu kan juga kegiatannya ada ada studio podcastnya Oh, juga, terus iya, iya. ada produksi buat jualan makanannya juga dan seterusnya. Iya, Jadi janjian aja. Menurut saya ini iya, bukan suatu hal yang sulit karena teman-teman udah banyak banget yang dapat PIRT, ya, banyak banget. iya, Pak. Jadi asal mau dipenuhi ya beberapa syaratnya itu Iya, Pak. bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat Bang Arno bisa jualan menggunakan PIRT. Nah, satu lagi yang saya mau usul, Bang Arno itu Iya, Pak. kontak, nanti saya kasih ya kontak OKOC Export. Jadi kerjasama antara HRA dan OKOC Export. Karena saya tahu ada
sambal buatan salah satu komunitas itu yang Ya udah Pak. bisa diekspor ke luar. Ya walaupun belum punya PIRT dan BPOM ya. Jadi itu bisa dijual. Nah, nanti gimana caranya? Mereka melakukan pelatihan setiap bulannya, buka batch baru. Gimana caranya Iya, menjual iya. ke negara Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lain. Gitu. Sebelum kita pertanyaan berikut Bang Arno, saya mau sapa-sapa nih, ada beberapa teman-teman yang Pak silakan Pak. Iya Pak hadir silakan. di sini. Bu Mai, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Mai. Ada Yanti Purwani. Wah, besok launching bukunya keren banget, pro banget banget. Yang yang bikin bukunya ini komunitas OKOC Forever Bandung. Namanya Umi Alea. Dia punya komunitas tukang juragan artikel ya. Terus ada Gria Anyar Dewata. Bo Yeni, selamat malam, salam sehat. Sama, wah udah malam. Sana Bo masih manteng aja. Ada siapa nih? Di Ada lampu di sini pelari kali jarak suruh saya lampu ya. jauh. Nggak kelihatan. Miftah. Oke, ada siapa lagi nih? Terus, Eh, Nih kata Yanti Purwani. Wah, Mas Marno baru tahu nih Twitter buat jualan keren. Iya memang bisa. Wah, Bu Yanti juga ikutan nulis di Juragan Artikel. Keren, 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 keren. Mantap. Oke, kita terusin. Pertanyaan berikutnya dari Bang Marno. Wah, ini lebih jelas nih, lebih terang. Baru nyalain lampunya apa? ada istri bantu spot dari depan lampu. Ada istri Pak, ada bantu ini motivasi, ada motivator dari istri. Ah, terima kasih ke istri ya, kasih lampu sedikit biar wajahnya lebih jelas, Iya, iya Pak lebih ya. ganteng, gantengnya kelihatan. Siap. Iya. Oke, Tapi Akang segini ya. Aku mau nanya lagi. Sebenarnya aku juga kemarin juga pengen kadang kok di HRA itu kadang aku juga pengen kadang masuk pengen eh, ini loh Pak. Kalau memang branding saya nggak kuat, kadang saya pengennya nawarin ke Baulan. Kalau HRA branding Mbak HRA lebih kuat, kalau memang produk saya bisa masuk untuk dipasarkan lewat dasarnya pas nama branding HRA, saya bisa nyetokin hanya jual berupa sambal aja. Cuman dari itu kan pengen ngomong sesuatu kadang berat banget gak bisa. Ya kayak model kayak yang aku bilang contohnya di Jogja itu kan dia ambil produk saya, tapi dia pakai brandingnya dia Pak, karena dia tahu kualitas sambal saya, gitu Pak. Dan dan orang bilang kualitas sambal saya termasuk ya mau bilang aku nggak bisa bilang spesial juga karena kan selera orang kan berbeda-beda, tapi overall selera untuk market masuk. Cuma waktu itu kan karena aku kan masa kalau akhirnya kan mungkin udah brandingnya kuat dalam artian untuk urusan ekspor impor gitu loh. Nah pakai brandingnya akhirnya maunya aku pengen ngomong ke situ ke Mbak Bulan, cuman aku ya namanya saya siapa saya kadang malu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu ke Mbak Bulan gitulah, atau enggak orang-orang yang mau branding sama produk saya gitu Pak Indra gitu. oh kalau menawarkan malu, saya sarannya bertanya aja, Bu Wulan, saya mau tanya sesi mentoring gitu ya, sesi Nah, mentoring boleh nggak? Saya ingin menawarkan namanya white label. White label itu produksi uh, aja. Jadi labelnya dari orang yang jualan. iya Itu betul tuh ya, kira-kira lo kadang ya, pendapatnya seperti apa gitu ya. ya Pendapatnya seperti apa? Apa yang dipikirkan? Terus jajaki aja eksplorasi. Kalau HR Academy tertariknya kalau untuk mempunyai branding sambal, terus saya produksi aja. Jadi
tanyanya ringan-ringan aja, jadi jangan khawatir ditolak atau enggaknya kan. Oh Kalau iya, nggak iya, ditolak kan kita nggak tahu. iya, iya, betul Pak. Iya. Dan sebenarnya kan produk sambal saya itu, contohnya anak saya ya. Kadang kalau untuk aku ya orang kayak orang jualan ayam kayak ayam geprek, ayam fried chicken kan kadang ada jualan sambal sekarang itu Pak ya. Nah, anak saya itu kan doyan banget kalau sama sambal saya. Kalau kadang itu ya masih ada sambal nggak? Eh, ada. Lagi sambal tuh dipakai sambal saya tuh, ditopping pakai sambal ayamnya dia tuh digeprek. Ambil makannya banyak banget. Wah. Dan iya sebenarnya sambal saya itu sebenarnya mau saya eksplor. Maksudnya aku kan orangnya orang jalanan sih Pak, hidup saya kan di jalanan dulu awal. Untuk hal-hal yang kayak remeh-temeh kayak mau mendekatin orang untuk pengajuan ini produk saya seperti ini bisa masuk kan di resto Anda, maksudnya di kayak misalkan aku nawarin kayak bensu produk sambal saya masuk ke cuma aku kadang untuk masuk ke sana, padahal sebenarnya produk saya bisa masuk diaplikasikan di produk ini karena aku lihat selama ini kan orang belum pernah main sambal ini di topping di ayam sambal ini. Setahu saya kan rata kan sambal geprek itu sambal kayak sambal mata aja. Tapi kalau produk saya ini kalau di topping ke fried chicken atau enggak ayam geprek, dia lebih naik ke selera makannya karena ada aroma smoky dari ikannya, aroma asapnya itu. Nah itu kadang-kadang aku butuh mungkin saya butuh belajar juga untuk karena dulu aku juga kemarin tuh yang ada itu Pak yang 20 juta yang dari kementerian apa yang harus bikin proposal, saya nggak ngerti bikin proposal. Akhirnya saya isi sesuai form aja, sesuai apa yang di otak saya. Akhirnya kan, ya saya nggak lolos karena saya bukan orang yang apa yang ngerti cara membuat satu proposal penawaran gitu loh Pak. Nah akhirnya kan Oh iya, udah jadi deadline akhirnya. harus harus ada pendampingan Bang, harus ada coaching, pendampingan. Iya betul Pak. Pendampingan usaha itu tugasnya komunitas usaha seperti HR Academy itu, dia memang Iya, tugasnya mendampingi Bang Arno iya supaya Pak. terus bertumbuh. Iya. Jadi jangan sungkan. Kalau misalnya sungkan nama Coach Wulan ya cari di HR Academy yang tidak membuat sungkan gitu. Oh iya siap. Iya Mungkin kemarin aku bareng-bareng kan dengan istri. Ya, berkunjung ke Kasulan ya. Iya datangnya Pak. dengan istri aja, berkunjung datang dengan istri, berdua kenalan, silaturahmi, istilahnya silaturahmi aja nggak apa-apa. Iya Pak ya. Iya. Saya juga kan kadang kan eh udah lama kan tiba-tiba saya kaget juga, tiba-tiba saya lagi hari itu kan tadi pagi saya lagi jualan lemon Cina di pasar gitu, pasar kaget yang dari jam pagi sampai jam 9 dari pihak Ya, HRA WA, dari pihak Mbak Sekretaris Pak Indra ya WA, kaget wah ini Mbak Ulan referensi kali ya dalam hati saya iya gitu. pasti dong, pasti referensi. Iya, iya. Malah memang sebenarnya di grup itu saya orang yang paling kritis untuk bertanya. Cuman kan kadang grup akhirnya aku lemot, aku grup banyak banget dari grup sekolah banyaknya lemot aku keluar. Nah, kadang orang sampai nanya kenapa keluar dari grup. Aku bilang gini, nggak apa-apa. Maksudnya ini aku tetap masih berteman sama Mbak Ul. Karena ini lemot aja, nggak ada masalah sih aku bilang gitu. Cuma kadang kan orang apa karena saya tahu kritis kadang aku nggak enak juga kalau kayak kasih kasih kayak itu takutnya bau gak enak sama baulan kalau gua kasih siapa gua kadang kasih saran-saran apa ini kayak kemarin kan aku pernah nanya masalah sambal tuh apa harus kan bikin challenge gitu kan waktu itu kan karena kan di komunitas Mbak Wulan tuh ada berapa orang pemain sambal juga Pak maksudnya kalau Mbak Wulan bikin challenge kalau memang siapa yang menang untuk challenge yang nah, yang aku bilang itu nanti Mbak dari pakai branding HRA itu Pak untuk masalah ekspor keluar gitu loh Pak. Iya, iya, Akhirnya itu iya. kan akhirnya aku enggak itu maksudnya aku banyak-banyak kritis akhirnya orang Jabi makanya
Sebenarnya masuk grup itu enak sih, dapat teman banyak. Saya tuh dikenal sama orang-orang Madiun malah Pak. Orang-orang Madiun lebih kenal banget sama saya. Kediri apalagi. Untuk Jakarta Iya, saya nggak terkenal, saya malah masa orang malah orang-orang Madiun lebih lebih care sama saya, orang Kediri, Madiun, orang-orang iya, luar yang care banget. sangat semangat dan berjuang terus. Mereka Iya sangat itu semangat. dia. Iya, iya. Kayak Ke Bude, saya juga begitu di ya Pak. Kediri, terus di daerah Jawa Timur juga itu semuanya Iya. semangat semua tuh. Oh. Waktu Ibu-ibunya saya, semangat. saya pernah sempat bikin grup WA khusus Jakarta ya. Waktu masih di Pepes Pak. Tapi semangatnya nggak ada. Akhirnya Iya, bubar iya, juga. Makanya Mbak Ulan, aku lihat juga Mbak Ulan juga akhirnya untuk main sport orang Jakarta nggak bisa. Maksudnya lebih ke individu ya. Bukan aku kritis orang Jakarta ya. Maksudnya sebenarnya masukan sebenarnya sih kita bukannya fight di Jakarta nggak bisa. iya, iya. Kayak mungkin ya mungkin Mbak Bulan lihat saya bikin status kali kadang mungkin ketika saya pengennya saya lebih itu kali mungkin. Ya itu makanya alhamdulillah saya dikasih kesempatan kedua. Tuh. Surprise juga sih, kaget dan surprise juga dapat. Karena waktu itu kan Mbak Indra kemarin sempat balas sama orang-orang juga kan, saya pernah Wah, kapan bergabung lagi kan, terus aku minta kan, terus coba tanya ke Sulan kan, akhirnya aku tanya ke Sulan, cuma harus itu nggak direspon, belum direspon sih, mungkin belum ada gilirannya mungkin kan, aku ya udah Bismillah, tadi sampai surprise banget, kaget juga, banyak Iya, iya. teman-teman yang support tadi, sukses Mas Ambon, panggil Mas Ambon panggilnya, lanjutkan, gaskan, Bismillah, gitu. Ini ada tawaran nih dari Bu Yanti ini katanya. Ayo Mas Marno bisa dibantu juragan artikel dengan tim buzzernya untuk promo sambal bling-blingnya. Oh iya, Kepo sama satunya nih katanya. Terus ada lagi dari Gabriel Gi. Mas Arno, wih sambelnya mantap. iya banyak yang udah. Keren keren. Oke. Jadi kepengen deh. Jadi kepengen lagi. Maksudnya jadi Besok, kepengen. besok, besok lagi naik produksi Pak, ini lagi kosong. Kemarin saya dapat pesanan ikan tuh, ada acara orang tentara, ibu-ibu Persib tuh. Akhirnya aku sebet ini lagi nyetokin satu buat besok baru eksekusi produksi sambal. Baru naik produksi besok Pak. Bismillah. Oh, ada yang minta tester lagi. Duit oleh. Tester ke udah tester keluar uang lagi. Iya, konco-konco neng Jeporo Pak. Saya dulu merantau Oh, neng Jepara pas 10 tahun. Banyak waduh. teman di Jepara, banyak teman di Jepara juga. Wah, keren, keren, keren. Wah, berarti ini batur. Duit poleng. Duit poleng. Ya, itu Minta udah dikirim kayak saudara tester. sih waktu saya di Jepara. Nggih, nggih. Tester itu berapa? Satu botol atau 10 botol? Iya. Oke, oke, oke. Keren. Ada lagi dari pengaruh perizinan ya PIRT. Jadi ya Apa? tugas-tugasnya komunitas itu adalah mendampingi termasuk perizinan Ya, Bang Arno. Jadi jangan ya, jangan sungkan, memang itu tugasnya komunitas. Kalau enggak nanti saya kasih siapa dari OGOJ yang bisa mendampingi untuk perizinan juga. Gitu Bang Arno. iya Pak. Iya Pak. Silakan lanjut, ada pertanyaan lain. Eh, apa ya? Ini sebenarnya ke apa ya? Kadang untuk ini Pak, untuk sebenarnya kayak apa ya?
promosi Pak, kiat-kiat promosi. Kadang kan saya kan orang gaptek ya, maksudnya untuk bikin video-video pendek itu kadang kalau lagi mood baru bikin, kalau nggak mood itu yang bikin moodnya ini harus apa memang sih banyak mentor yang bilang harus lo lo jualan lo, istilah kata gini, lo jualan, lo posting jualan aja, mau orang mau beli apa enggak gue lo bodo amat, yang penting lo posting aja tiap hari, lo posting mau ada closing mau nggak ada closing lo posting. Ya juga ya, dan akhirnya kan aku branding di Twitter tuh akhirnya benar, di Twitter tuh benar, akhirnya benar-benar ada pembelinya akhirnya di Twitter. Mau lo pokoknya hitungan per jam tuh harus posting status di WA atau enggak di Facebook. Cuma hari ini aku Facebook sama Instagram aku agak kurang di Instagram sih Pak, karena mungkin faktor sekarang ini kan Instagram sama agak harus pada prabayar ya, dan kita kalau ngetek akun besar tuh kadang nggak direspon. Kalau di Twitter itu kalau kita ngetek akun besar yang follower banyak pasti direspon tuh, di retweet. Kalau Instagram nggak bisa, agak susah karena kadang dari yang punya akun besar pun dia tuh malas untuk apa mempromote punya kita gitu. Kalau saya sering sharing begini, Pak Arno, Ya Pak, mengenai ya Pak, promosi minta ya. ilmunya Pak. Jadi Ya, sebelah kanan ini nih, kalau kita mau ya, sebelah, misalnya ini katakanlah ada di sini sisi jualan, di sini sisi produksi gitu ya. ya, Nah, ya Pak. setelah kita produksi itu kan kita maunya ujungnya adalah transaksi gitu, kira-kira gitu ya. Ya Pak. Ya di sebelah sininya harusnya transaksi. Kenapa? Karena omsetnya mau naik kan. Supaya omset naik kan berarti transaksi Ya, harus naik. Nah, ya, transaksi betul. naik berarti harus ada, sebelum itu harus ada komunikasi atau promosi. Sebelum itu harus Ya, ada aksi. Sebelum itu ada kolaborasi. Sebelum itu ada informasi. Nah, jadi kalau ya, informasinya kita banyakin, ya setiap hari kita 2-3 kali ngirim informasi. Ya, informasi ya, itu bisa berupa proses pembuatan, bisa ya, berupa produknya, bisa berupa harganya, bisa berupa informasi gizi, ya, ya, bisa berupa testimoni orang, bisa ya, berupa review-review orang, ya, ya, atau rating-rating orang. Jadi informasi itu nggak melulu harus jualan, tetapi dia memberikan informasi. Makin tinggi informasinya, kemungkinan ya, transaksinya makin tinggi. Ya, ya, kalau informasinya sedikit, transaksinya juga sedikit. Kira-kira iya. gitu. Betul Pak. Jadi Ya Pak. sesederhana itu aja. Mau transaksi tinggi, informasi juga harus tinggi. Iya, Karena tanpa informasi, transaksi itu juga turun juga, rendah juga, gitu. Ya, jadi asal kita tadi ada kreasi, ada inovasi, habis itu produksi, dari produksi kita informasi, dari informasi nanti terjalin komunikasi, dari komunikasi ada interaksi, dari interaksi ada kolaborasi, dari kolaborasi kita promosi juga, iya, habis itu ujungnya adalah transaksi. Jadi semuanya si. Jadi ingat-ingat aja nih, semuanya iya, si. Dimulai iya dari Pak. kreasi, tapi yang paling penting adalah kita mengirim informasi sebanyak-banyaknya. Kemana? Betul. Kalau di handphonenya Bang Arno kan ada kontak ya. Iya Pak. Kontaknya misalnya ada 300 ya. Hari ini misalnya 30, besoknya 30, besoknya lagi 30 dikirimin informasi ya. 30, Iya, pesan. 30. Nanti udah Iya, 10 hari ya, ulang lagi dari awal iya, supaya orang nggak bosen gitu ya. iya, Nggak disangkanya kita spamming gitu. Jadi iya betul. kuncinya atau tips triksnya itu memang kadang-kadang katanya tadi
hmm, harus mut-mutan ya. Menurut saya pas lagi Iya, mood, ya kalau pas lagi mood hajat. bikin 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 kontennya lebih dari satu. Kayak kalau Oh, ibu ibu saya kalau bikin konten usianya 81 tahun ibu saya. iya Pak, iya Tapi Pak Indra. tapi dia juga nggak terlalu mahir soal teknologi. Jadi agak gaptek, tetapi dia mau belajar dan dia ada gurunya. Ya, gurunya tuh setiap kali yang ngajarin dia tanya terus. Nah, kalau dia sekali bikin konten itu 8 episode langsung 8 gitu. Sekaligus banyak Iya kalau Pak. lagi mood gitu ya. Tinggal ganti-ganti baju aja. Iya, Pak. Ya, ganti-ganti baju, ganti-ganti topi, ganti-ganti background gitu. Tapi Iya, iya. Iya. jangan jangan mau kalah sama ibu saya, Bang Arno. Iya, iya kan tadi kan si Mbak Win tadi eh, eh, iya Pak harus punya. Ini kan aku pegang nih Pak, HP-nya dipegang taruh di kursi. Iya harus punya Mbak Mas Arno. Iya, akhirnya kemarin sudah kepikir. Saya kan istri kan hobi masak juga makanan orang timur kan. Istri pun dia bukan orang timur, dia suka banget makanan orang timur Pak. Kayak ikan kuah kuning itu dia doyan banget. Kadang ya beli ini ya bikin apa video tentang kan ayah jualan ini lemon Cina ya udah arah ke sono berarti memang harus Iya, harus iya. punya di zaman sekarang memang harus punya kayak buat dudukan HP buat kalau live itu kayak bikin video-video pendek itu kata dia akhirnya ya udah aku ya berarti Iya. masuk plan masuk masuk ditandain dicatat harus punya hal-hal yang belum belum punya sih makanya terlalu bukan terlalu santai memang apa ya saya bukan orang yang pede gitu ya awalnya itu tapi orang kadang-kadang bilang saya termasuk ke pede, cuek orang orang cuek sih cuma kadang masih minderan juga gitu Pak untuk bikin suatu video vlog gitu. Ya kalau kalau boleh kolaborasi aja, Bang Arno, kolaborasi. Kalau istri kasih support, mungkin dengan istri kolaborasi atau dengan anak atau dengan Iya ponakan yang lebih milenial gitu ya. Atau tetangga dulu dulu sekalipun gitu. uh, dulu saya punya si kecil Pak dulu ya suka banget bikin vlog tapi dia udah nggak ada Pak udah meninggal tahun yang lalu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah setelah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. terus setelah pop itu dan dia yang waktu saya live sama Bang Indra dia yang paling banget ayah keluar di live Instagram terakhir Desember meninggalnya bulan Juli Pak Oh, Juli tahun bulan Juli 2021. iya Pak Juli 2021 pas naik Itu, kelas 3 SD oh 3 SD. Masya Allah. iya itu Itu, aku termasuk itu kalau dia bikin vlog tuh asik banget sampai kadang tuh pernah teman jualan PMP Palembang Bang ini saya kasih PMP nih kalau bikin suruh bikin si Mosa bikin video pendek ya oke siap bikin tuh akhirnya gua kirimin wih memang pakai bahasa ini Bang Ambon anak lu ini banget mulutnya cerewet banget punya ini banget ya akhirnya itu makanya aku ya akhirnya Bismillah aku coba semangat lagi sih Alhamdulillah sekarang udah makanya aku coba kuat makanya coba bikin video udah mulai bikin coba bikin video-video upload sendiri kadang lagi asapin ikan saya coba bikin video bikin promosi lagi ngasapin ikan gitu bagus Pak itu tadi. Tadi yang proses pembuatan itu bagus banget karena orang pengen pengen lihat gimana sih proses pembuatannya. Jangan khawatir bahwa ilmu kita diambil orang. Justru kalau ilmu kita diambil orang dan dia dari situ punya penghasilan itu jadi amal jariahnya Bang Arno. iya Pak iya betul banget istri juga udah bilang gitu juga
Maka eh, kadang saya kan proses pengasapan. Hari itu waktu yang 20 juta itu waktu pengen banget punya alat pengasapan ikan Pak waktu itu. Wah ini kalau gue dapat 20 juta nih gue beli alat asapan ikan nih. Gue bisa orang kalau PO eh, pesan ikannya aja saya bikin mungkin waktunya yang dari waktunya dari pagi biasa sampai sore ini mungkin bisa hitungan berapa jam doang. Tapi akhirnya nggak lolos karena Iya, emang nggak bisa bikin proposal waktu itu nggak bisa bikin proposal nggak ngerti caranya. itu teman-teman OKOC yang dapat itu bukan satu dua, banyak. Caranya gimana? Caranya mereka didampingi oleh ketua-ketuanya. Jadi Hari itu udah deadline Pak waktu di HRA itu udah deadline kan formnya ada waktu akhirnya kan pas udah deadline gue masukin dan waktu itu sesama komunitas maunya aku kan nggak aku bukan masalah ini Pak saling terbuka lah bagi ilmu gitu loh maksudnya kan kalau gue kan orangnya gue orang jalanan gue nggak ngerti gitu loh maksudnya bantu akhirnya aku wah apa yang ada di kepala saya bikinnya gitu. iya, iya, tapi nggak apa-apa, terus semangat untuk coba lagi karena senantiasa yang seperti itu tuh sering tawaran-tawarannya sering muncul. Apalagi Iya Pak. pemerintah itu sekarang lagi giat-giatnya mendorong pelaku usaha mikro kecil itu untuk Iya, bangkit bangkit dan tumbuh lagi. Jadi terus iya, iya, jackpreneur ya Pak. Kalau istri lebih ke istri jackpreneur sih. Iya, iya, luas memperluas pertemanan. Memperluas iya pertemanan Pak. tuh ujungnya nanti jadi pembeli juga kan kalau kalau mereka kenal dengan kita dan tahu produk kita. Tak kenal Iya betul. maka tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak Iya, aruf. Nah, jadi kita kalau nggak kenal iya. ya Aku kenalan lah. maka kadang kadang dari komunitas HRA Kediri, komunitas Madiun, Bang Aro kapan main ke Kediri, mampir ke rumah saya. Kayak Mbak Ibu Bu Anik Setiawati itu Pak, yang orang Kediri. Orang Oh Madiun. iya, Yang dia ketua, ya, yang orang Madiun itu main, Mas, kalau mampir lagi main ke Kediri, main ke Madiun. Ya kata, ya itu banyak saudara teman gitu udah kayak ya emang harus harus banyak teman sih maksudnya kalau berbisnis itu harus banyak teman nggak boleh nggak banyak teman harus banyak teman itu poinnya iya di situ. iya gimana mau jualan kalau temannya cuman Iya itu iya aja. betul Ya, iya kalau itu aja ya maksudnya maka dia lagi kan. makanya kadang saya di jualan pagi di pasar kaget itu kan yang aku jual lemon Cina terus kadang jualan kadang enggak kadang mereka kaget Mas Ambon kok nggak jualan ini enggak ini barang udah dihabis di online saya bilang gitu saya bilang gitu kan lah kok bisa iya apa kita promo-promo aja di online saya bilang gitu karena saya punya media saya bilang media saya menularkan hal-hal yang orang yang enggak yang dulunya jualan offline coba berlari ke online karena memang udah zamannya harus online maksudnya untuk marketing jualan kita harus online udah enggak memang offline penting offline menurut saya sangat penting untuk mengenal branding awalnya pertama saya pemikiran gini Pak Oke, oke. Pak Indra Bang, sebelum online sebelum online itu saya pengen kuatin di branding dulu secara offline kalau menurut saya ya sebelum online karena waktu itu kan saya kayak kayak dulu saya bikin cover back motor bling bling itu saya kuatnya di offline baru saya lari ke online akhirnya pernah saya bertanya ke orang lagi namanya Coach Aswin mungkin kok
Pak Indra kenal juga, dia entrepreneur juga, dia orang public speaking juga. Sebenarnya bisa nih Iya, Bang, pernah karena dengar, kalau pernah dengar. ngidupin lagi, ah, kalau ngidupin lagi branding Mas di cover motor, bling-bling, karena pada tahun itu kan 2010 branding saya naik bareng sama cover super. Ya cuma kan kita butuh invest gitu, maksudnya, punya harusnya orang yang berpemikiran sama Mas Arno. Ya kata dengan jejak digital saya zaman dulunya, cuma tamu akhirnya aku ya udah aku untuk saat ini aku lari ke makanan aja dulu lah, aku kuatin branding saya. Makanya saya pakai nama Bling Bling karena memang branding Bling Bling itu udah kuat di apa di saya. Makanya orang kadang kok sambal namanya sambal Bling Bling, nggak karena nama itu di branding saya udah melekat di saya ya, udah melekat gitu maksudnya. Akhirnya orang penasaran sambal Bling apa itu loh, sambal olahan ikan asap gitu. Akhirnya penasaran, makanya kadang kenapa nggak rubah kayak sambal ini, nggak tahu, kadang orang suruh rubah aku nggak mau. Itu udah branding saya gitu maksudnya. Orang Arno Bling Bling, makanya kalau orang kok ketik Arno Bling Bling atau publik keluar nama saya. Nah akhirnya Betul. Saya sekarang setuju, ini sepakat tuh, sepakat bahwa kalau nama itu kan udah investasinya udah cukup lama ya. Arno Bling Bling itu kan udah lama dan itu kan ada waktu, ada keringat, ada pikiran, ada uang di sana. Kalau kita nggak ya pakai berarti itu kan hangus saja begitu aja. Bang Arno, ya ya kita Pak. ngomong-ngomong udah tinggal tinggal udah kelewat 10 Bapak. menit tapi nggak apa-apa. Oh, Kita oh ya Pak, kita sapa. terima kasih banget Ini ya Pak. ada temannya Bang Arno nih, parabotku katanya. Waduh, lanjutkan Mas Marno. Sambel Sambelnya bikin nagih katanya. Khas banget, Iya, semangat. Udah itu terus ada alhamdulillah. Halid. Halid bilang tetap semangat berkreativitas tanpa batas Itu katanya. Wah, luar biasa. temannya teman sekolah itu Pak, teman dulu di Ambon tuh, Halid. Orang teman kerap juga itu Pak, anak buahnya Mas Sandi. Oh, iya. Terus Teman di ada Ambon. ini Bang siapa tadi tuh? Yang dari Jepara bilang, iya teman lama di Jepara katanya. Iya Waduh, keren, betul. keren, keren. Itu eh, dukungan luar biasa ya dari Dwi, Iya Pak. Dwi Polen, teman Iya. lama. Oke, nah kita udah terakhir. Saya mau minta kata-kata penutup nih buat teman-teman yang di sini pesan-pesan pesan-pesan apa yang Oh dari iya. Bang Arno gitu buat yang dengerin atau yang bakalan dengerin rekamannya. Silakan Bang Arno, kata-kata penutup. Eh, Tetap belajar, tetap berusaha, walaupun itu yang dikasih yang nyaranin tuh anak-anak muda. Jujur saya termotivasi dengan anak muda sekarang. Apalagi kalau lagi Zoom meeting sama di Tokopedia atau di Shopee, anak-anak muda sekarang keren-keren banget. Itu akhirnya bikin semangat lagi, jadi semangat muda buat saya. Maka jangan berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengasah ide kreatif, ide inovatifnya. Terus dan memang semua butuh proses. Dan di titik ini saya alhamdulillah udah masuk titik proses untuk orang bilang naik level tingkat yang istilah kata untuk soal bisnis saya udah tidak langsung untuk hal-hal yang ini memang butuh belajar. Istilah kata walaupun kita umur udah ini jangan berhenti untuk belajar sama anak-anak muda, sama anak-anak yang berpikiran ke depan untuk bisnis. Banyakin teman. Karena teman itu buat saya pribadi teman sharing, teman berbagi, teman banyak dikasih ide bisnis, dan jangan selalu bertanya walaupun dia anak muda, dia lebih tua dari kita ya, intinya
selalu bertanya untuk masalah bisnis gitu aja. Thanks Pak Indra untuk waktunya. Terima kasih banget buat Coach Wulan ini akhirnya coach gua dari zaman Twitter. Mbak Wulan, makasih banget Mbak Wulan dan OKOC juga OKOC, Bang Indra dan keluarganya. Amin. Terima kasih. Terima kasih waktunya untuk sesi kedua ini. Sangat Oke. bermanfaat buat saya. Keren, Alhamdulillah, keren. makasih banyak. Bang Arno tetap semangat, tetap berjuang. Udah terus sampaikan pesan saya buat Coach Wulan. Coach Wulan, saya diminta menyampaikan amanah ini dari Bang Indra, bilang bahwa Bang Arno mau ngurus PIRT-nya. Gimana caranya? Ayo dampingi. Dan juga kalau ada kesempatan untuk mendapatkan dari pemerintah, gimana caranya? Ayo dampingi saya. Saya perlu dampingan Coach Wulan gitu ya. Ya, Oke. siap. Terima kasih Bang Arno. Saya mendoakan putrinya Bang Putra atau Putri ya Bang Arno yang sudah wafat. Anak kedua Pak. Putri. Moza namanya. Putri. Oke. Amin Pak. Kalau makasih di dalam banyak. Islam anak tuanya di akhirat nanti karena mereka masih bersih, jadi mereka nggak perlu dihisap lagi. Anak-anak itu langsung masuk ke jannah, surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arno. Terima kasih Pak Indra. Oke teman-teman, tadi kita kali keduanya ketemu Bang Arno di IG Live ya. Ini ada, saya mau nyapa nih. Nelson Mukhlis, waalaikumsalam. Khalid DPP Gekraf, wih mantap. Enraf Dahlia, Pak saya ditolak magang, tapi nggak apa-apa kok Pak, tahun depan mau coba lagi. Semangat terus berjuang. Yang daftar 4.000, tempatnya cuma 100 sampai 200. Jadi harus terus berjuang ya. Terus semangat, terus berjuang. Banyak saingan tapi kesempatannya yang tersedia sedikit. Tapi doakan supaya kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi untuk bisa menjadi tempat magang teman-teman mahasiswa. Halo Iyam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur Iyam. Selamat istirahat, selamat menghabiskan waktu bersama keluarga Sabtu Minggu ini supaya fresh. Dan yang besok dagang, jualan, produksi, semangat terus. Karena sesungguhnya kita terus senantiasa harus berusaha ya. Udah disediakan waktunya untuk istirahat, yaitu malam hari. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.